Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Sulaiman dan saudari Nina Mufidah akan mempresentasikan terkait materi yang kita bawa, yaitu yang bertemakan Muhassinah al-Ma'nawiyah. Nah, kita lihat dulu langsung saja ke slide definisi. Yang pertama, definisi dari al-Muhassinah al-Ma'nawiyah, yaitu secara lugatan ada secara lugat, secara bahasa, atau juga ada secara istilah. Yang pertama yaitu lugatan masdaru warait al-khabra tauriyata idza sataratu wa adharat ghairuhu. Jadi yang dimaksud dengan muhassinah secara leksikal yaitu tauriyah, yaitu bermakna tertutup atau tersembunyi. Nah, sedangkan secara istilah yaitu ayyudzakara al-mutakallimu lafdan mufradan lahu ma'niyan ahaduhuma qaribun ghairu maksudin wa dilalatul lafdi alaihi zahiratun wal akharu ba'idun maksudun wa dilalatul lafdi alaihi khifyatun fayatuhamu as-sami'u annahu yuridul ma'nal qarib. Jadi gini, secara terminologis yaitu seseorang yang berbicara menyebutkan lafadz yang tunggal yang mempunyai dua macam arti. Yang pertama arti yang dekat dan jelas tetapi tidak dimaksudkan, dan yang lain makna yang jauh dan samar tetapi yang dimaksudkan dengan ada tanda-tanda. Namun orang yang berbicara tadi menutupinya dengan makna yang dekat. Dengan demikian pendengar menjadi salah sangka sejak semulanya bahwa makna yang dekat itulah yang dikehendaki, padahal tidak. Nah, jadi pengertian tauriyah berdasarkan di atas yaitu penyebutan suatu kata yang bersifat polisemi, yang mana itu jenis kata yang mempunyai makna kembar. Makna pertama adalah makna yang dekat dan jelas namun makna itu tidak dimaksudkan, sedangkan makna yang kedua adalah makna yang jauh dan samar namun makna itulah yang dimaksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nina Mufidah akan menjelaskan tentang al-masyru' al-muhassinat al-ma'nawiyah atau yang disebut dengan konsep-konsep al-muhassinat al-ma'nawiyah. Untuk konsep yang pertama yaitu al-jam'u. Al-jam'u huwa jam'ul mutakallim bainal muta'addidi tahta hukmi wahidin. Yang dimaksud dengan al-jam'u adalah mutakallim mengumpulkan beberapa hal pada suatu hukum. Konsep yang kedua yakni at-tafriq. At-tafriq adalah ayufarriqu baina amrayni min naw'in wahidin fi ikhtilafi hukmiha, yaitu membedakan dua hal yang sejenis karena berbeda hukumnya. Konsep yang ketiga adalah husnut ta'lil. Husnut ta'lil adalah seorang sastrawan yang mengingkari alasan bagi suatu hukum yang sudah masyhur, baik secara tegas maupun tidak, kemudian mendatangkan alasan yang lain, bagus dan lucu karena mengandung kelembutan dan kejelian pemikiran. Untuk konsep yang keempat yakni at-ta'kid al-madhi bima yushbihu az-zammi, yaitu memperkuat celaan dengan menyerupai pujian. Untuk konsep yang kelima yakni ta'kid az-zammi bima yushbihu al-madhi, yaitu memperkuat pujian dengan suatu yang menyerupai celaan. Dan konsep yang terakhir adalah al-uslub al-hakim, wa antalki al-mukhatab bi ghairi ma yusriqabahu, bahwasanya si mukhatab itu mendapatkan selain apa yang ditunggu-tunggu. Memasuki pembahasan yang terakhir yakni at-tahlilat al-muhassinat al-ma'nawiyah atau disebut dengan analisis al-muhassinat al-ma'nawiyah. Yang pertama saya ingin menganalisis al-jam'u menurut ilmu badi. Analisis dalam ilmu badi. Yang pertama al-jam'u, saya mengambil dari surat Al-Waqi'ah ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in, yang artinya
dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Dalam ayat tersebut terhimpun sebuah hukum atau makna yang satu. Penghimpunan ini dalam ilmu badik digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya seperti ayat yang di atas dijelaskan bahwa pelayanan di surga tidak terbatas dengan makna majas. Dari banyaknya alat yang digunakan untuk menjamu tamu surga. Hal ini bersesuaian dengan tafsir Al-Muyassar, di mana semua alat-alat yang digunakan untuk minum pada ayat ini adalah simbol variasi fasilitas surga yang tidak terbatas. Contoh analisis yang kedua dalam ilmu badik, yakni at-tafriq. Dari pengertian at-tafriq sendiri, yaitu diartikan sebagai cabang atau pencabangan. Dalam ilmu badik, at-tafriq ini dipahami dengan menetapkan suatu perkara bagi sesuatu yang menjadi kaitannya sesudah menetapkan perkara tersebut bagi sesuatu yang lain yang menjadi kaitannya. Di sini saya mengambil analisis dari surat Al-Waqiah juga di dalam ayat 95 dan 96 yang berbunyi inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Ini artinya di dalamnya sesungguhnya yang disebutkan ini adalah sesuatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Surat Al-Waqiah. Dalam ayat ini diungkapkan, dalam ayat ke-95 diungkapkan penjelasan atau penegasan terhadap kisah-kisah pada ayat sebelumnya terkait dengan keberadaan golongan-golongan manusia di hari kiamat. Sesuai dengan kaidah ilmu badik, pada at-tafriq, di mana ungkapan ayat 96 memiliki kaitan dengan ayat yang ke-95, bahwa perintah untuk bertasbih kepada Allah itu harus dilaksanakan karena telah Allah sampaikan pada ayat 95 terkait gambaran hari akhir tersebut adalah hal yang nyata dan benar dari Allah, sehingga tiada keraguan untuk mengimani dan bertasbih kepadanya. Sekian dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.